Shalom Aleichem Besem Hamasyah. Selamat berjumpa kembali dalam Apologetic Breaking News. Dalam Breaking News kali ini, kita akan menyaksikan dan memberikan sedikit tanggapan terhadap ceramah dari Ustadz Adi Hidayat. Mari sama-sama kita lihat videonya. Apa di antara yang dirubah? Anda mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Awas. Anda mengatakan ibunya sempurna, suci dan sebagainya. Kemudian dari situ melahirkan seorang anak, diangkat jadi Tuhan. Satu jadi tiga, tiga di antara satu dan sebagainya. Wa wailul lilladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim. Kitab tuh, maka celaka bagi orang-orang yang sengaja menulis. Awas, dengan tangan mereka. Tulis, bikin kisah, bikin ini, bikin itu. Konsep ketuhanan jadi berubah. Silahkan. Apa di antara yang berubah? Diterangkan oleh Quran langsung. Jadi Quran menerangkan nih apa yang mereka tuliskan. Ya, yang sebelumnya mereka bikin. Ternyata ditetapkan Nabi bukan dari kalangan mereka. Yang dibawa bukan kitab jadi yang mereka harapkan. Akhirnya apa yang terjadi? Sebelum kitab itu sempurna dan sebagainya, dipalingkan isi-isinya. Tuh, tulis. Tuhan, yang tadinya Nabi Isa menyembah satu Tuhan. Lihat, ini kita bicara dengan persepsi kita ya. Kalau sedang disoal, kita diskusi. Ya, jangan langsung tersangka aja. Ya, itu nggak tepat. Kalau ada yang tidak beda pendapat, kita diskusi. Jangan mencela orang, kita diskusi dengan cara yang ilmiah. Di begitu disoalin Nabi Musa, Nabi Isa dijelaskan oleh Quran. Hei, di antara yang tidak benar itu Anda menuliskan di situ. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba bi aydihim. Celaka bagi orang yang ngarang-ngarang dengan tangannya, nuliskan di Alkitab yang tidak seperti itu sebelumnya. Ya, Ten Commandment isinya begini, kenapa jadi berubah seperti itu? Hei, Taurat begini, Injil isinya begini, kenapa Anda rubah begitu? Apa di antara yang dirubah? Anda mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Awas. Anda mengatakan ibunya sempurna, suci dan sebagainya. Kemudian dari situ melahirkan seorang anak, diangkat jadi Tuhan. Satu jadi tiga, tiga di antara satu dan sebagainya. Turun berita dari Al-Quran. Ini tidak seperti pada Injil yang diturunkan sebelumnya. Ini tidak sama dengan apa yang disampaikan di Taurat sebelumnya. Yang benar itu begini, Tuhan itu cuma satu, menunjuk pada satu yang satu. Bahkan Nabi Isa pun, Yesus pun, Al-Masih pun, Mesias pun mengatakan saya bukan Tuhan. Dari mana taunya? Dijelaskan oleh Al-Quran. Yuk kita buktikan. Kata Anda di kitab Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, Anda mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Maka kita tanyakan langsung ke Yesusnya. Benar enggak Anda Tuhan? Ya, sekarang diturunkan. Kan tadi kita sepakat bahwa Allah tidak akan berdusta. Allah Maha tahu, Allah Maha segalanya. Maka diturunkan di Al-Quran. Buka Quran surah kelima Al-Maidah ayat 116. Awas, hati-hati. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Pertama, kalau Anda mendengar berita kemudian yang tidak pasti, klarifikasi pada sumber pertamanya. Ya, disebutkan oleh satu orang, Ustadz Adi Hidayat katanya, konon kabarnya hal ini tidak akan masuk kajian. Maka yang pertama Anda tanyakan kemudian kepada sumbernya langsung, siapa yang terkoneksi dengan Ustadz Adi Hidayat. Kalau perlu tanyakan Ustadznya langsung, Ustadz, apakah malam ini Ustadz tidak akan masuk kajian? Oh betul, saya tidak masuk kajian, saya itu masuk masjid, di masjid isi kajian. Bisa sampaikan. Jelas. Ada kesalahan tulis di SMS, tanya, Ustadz, apakah Ustadz bisa mengisi hati ini? Wah, klarifikasi, maksudnya hari ini, cuman R jadi T, hati ini, gitu kan? Bisa, kejadian tuh. Kadang-kadang ada yang begitu, pertanyaan, habis Ramadan munculnya. Ya, Ustadz bagaimana hukumnya lamaran di bulan Ramadan? Belum dijawab tuh, di bawahnya tulis, kalau memang boleh, kapan Ustadz datang ke rumah? Kadang-kadang, ada aja yang begitu tuh. Masuk. Klarifikasi, tanyakan. Ini barangkali salah tulis, kalau mengisi hati ini saya mesti izin istri dulu. Ya, begitu dilihat, oh bukan, maksudnya hari ini. Tanyain langsung. Jangan diupload. Diupload jadi masalah. Ada berita yang gak bagus, tanyakan. Muncul Quran surah ke-49 misalnya ayat ke-6. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hei orang beriman, kalau ada berita yang tidak benar, cek dulu pada pemiliknya. Tanyakan, benar nggak? Nah, tadi mengatakan Nabi Isa ngaku Tuhan. Allah nanya langsung ke Nabi Isanya. Mudah bagi Allah mengatakan begini, itu nggak benar. Isa nggak pernah ngaku Tuhan. Mudah, karena Allah Maha tahu. Tapi kenapa kemudian langsung ditanyakan kepada Nabi Isa supaya keluar langsung di lisannya? Persis seperti iblis disebutkan oleh Allah. Nih, ingkar, sombong. Quran surah 2 ayat ke-34. Wa idh qulna ya lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba enggan wastakbar, sombong. Dari mana tahu sombongnya? Kalau Allah langsung mengatakan, nih dia sombong nggak mau sujud nih, maka iblis bisa berkata, nggak kok saya nggak sombong. Tapi ayat itu baca dengan Quran surah 7 ayat 11 sampai dengan 13.
Ditanyakan langsung di lisannya. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Hei kamu, kenapa kamu nggak mau sujud ketika saya perintahkan? Ini bukan masalah sujudnya, tapi ini perintah saya. Kenapa kamu nggak mau sujud? Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat daripada Adam. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak layak orang yang levelnya lebih tinggi mesti hormat kepada yang lebih rendah. Sombong. Keluar, begitu keluar di lisannya tidak ada celah untuk mengelak. Sekarang Allah tanya langsung ke Nabi Isa. Ditanyakan Isa, anaknya Maryam, langsung dengan binnya. Ya Isa bin Maryam, hei Isa anaknya Maryam. Langsung dengan binnya supaya tidak salah di kemudian hari. Lihat, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahain min dunillah. Apakah engkau pernah mengatakan pada nas manusia? Nas disebutkan 221 kali dalam Al-Quran. Nas kalau disebutkan menunjuk semua manusia tanpa kecuali. Seakan Allah ingin mengatakan, hei, jangan sampai kelewat nih. Ada enggak dari semua manusia itu pernah ngaku ke satu orang aja, kamu Tuhan, ibumu Tuhan? Pernah enggak ngaku begitu? Semua manusia pastikan ya, ingat-ingat, kecil, besar, tua, muda, laki-laki, perempuan, pernah ngaku enggak? Kata Isa, enggak pernah saya. In kuntu qultu laqad alimta. Ya Allah, engkau Tuhan. Kalau saya pernah katakan, pasti engkau mengetahui lebih daripada saya. Itu kalimat yang ngalir di lisannya. Indah sekali. Di pertama, Nabi saja yang dikatakan mengaku Tuhan, Nabinya sendiri mengatakan saya bukan Tuhan. Jadi kalau orang yang mengatakan saya bukan Tuhan dan Anda menuhankannya, berarti ada yang salah dengan pemikiran Anda. Ini kaidah Quran, logikanya Quran. Anda katakan, kata Anda, beliau ngaku Tuhan. Nabi ngaku Tuhan, Isa, Yesus, Mesias ngaku Tuhan. Saya tanyain langsung ke nabinya, saya tanya Yesusnya, saya tanya Isanya, saya tanya Mesiasnya, kamu benar ngaku Tuhan? Isa jawab, enggak. Kalau saya ngaku Tuhan, pasti engkau lebih tahu ya Allah. Nih kata Isanya, dia nggak ngaku Tuhan. Kenapa kau masih mempertuhankan? Logis gak? Anda katakan kemarin dia ngutang, saya tanya orangnya, kamu ngutang kemarin? Enggak. Kalau saya ngutang Bapak kan tahu. Kan saya ada di situ, Bapak tahu apa yang saya lakukan. Tuh bawa orangnya sampai bilang, nih kata orangnya enggak kok ngutang, enggak. Ini orangnya bilang enggak, Anda masih katakan ngutang, kan aneh. Paham nggak? Nah itu logika yang sangat jelas sekali. Sekarang turunin lagi, masih belum terima juga, nggak bisa, kamu tetap Tuhan. Oh, gimana? Ya kalau begitu gini deh, kata Allah saya terangin lagi nih. Pertama, sifat Tuhan mesti beda dengan makhluk. Khalik beda dengan makhluk. Nih, lihat sini kata Allah. Turunkan. Muncul Quran ke 112. Ini kan udah nih. Muncul yang ini. Awas ya, ini diskusi nih. Ini diskusi. Jadi jangan menjelek-jelekan, kita di sini sedang membahas tentang isi kitab kita. Kata kitab kita begini. Kalau tidak sepakat dibantah dengan isi kitab Anda. Terus kita diskusikan. Jelas ya? Tanpa harus menyoal seperti dengan yang lainnya. Kalau masih beda pendapat, kita saling doakan. Kami yang mendoakan, insya Allah tetap kita bisa minum teh bersama. Ya, baik. Kalau perlu kita bayarin, insya Allah. Nah sini, Qul, katakan Muhammad. Nah, Anda kan masih nggak ngaku nih, masih mau nyoal pada orangnya enggak? Katakan, yuk kita ajarkan konsep ketuhanan. Qul, katakan, Huwallahu. Lihat sini, kalau Anda mau menjadikan seseorang sebagai Tuhan, saya kasih contoh kata Allah. Allah. Nih, Allah, saya Tuhan. Sifat Tuhan itu kata Allah, ahad. Mesti ahad. Nggak bisa ada Tuhan itu tidak ahad. Allah sifat pertamanya mesti ahad. Ingat, karena Tuhan itu mesti beda dengan makhluk. Khalik beda dengan makhluk. Kalau makhluk berpasangan, buka Quran surah 51 ayat 49, paling kiri sebelah bawah. Quran surah 51 ayat 49. Sudah? Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Ada? Baik, dan dari semua hal yang makhluk kami ciptakan berpasangan supaya Anda tahu cuman Allah yang tidak punya pasangan. Laki-laki pasangan perempuan, siang pasangannya malam, hitam pasangannya putih, dan seterusnya. Baik, ada pasangan-pasangan, hewan punya pasangan, jantan dengan betina, tumbuhan punya pasangan, putik dengan benang sari. Ada pasangannya supaya kamu sadar yang tidak punya pasangan cuman Allah, cuma Tuhan. Nah, prinsipnya bukan karena pasangannya, prinsipnya sifat Tuhan mesti beda dengan manusia. Kalau manusia berpasangan, maka Tuhan nggak boleh berpasangan. Kalau manusia itu misalnya lemah, Tuhan mesti kuat. Kalau manusia begini, Tuhan mesti beda. Kalau nanti Tuhannya sama dengan manusia, maka ini celaka. Kenapa kita mempertuhankan Tuhan padahal sama dengan manusia? Maka Anda masih sepakat dulu, pertama Tuhan mesti beda dengan manusia. Pertama kata Allah, sifat Tuhan itu mesti esa, ahad. Ahad, satu, tidak boleh ada dua dan yang lainnya. Kenapa? Teruskan.
Saya kasih contoh kata Allah, Allahus Samad. Kalau sudah satu, ini akan jadi acuan. Kalau minta pada yang satu, harapannya kuat dan akan keluar jawaban dari satu titik. Kenapa perlu jawaban dari satu titik? Karena kalau titiknya banyak yang diminta, akan banyak persoalan terjadi. Pertama, jawaban akan muncul dari berbagai arah. Yang kedua, kemungkinan beda jawaban. Contoh, kalau Tuhannya bukan satu, Tuhan dua, Tuhan tiga. Jangankan Tuhan, ente aja manusia, kalau punya pendapat bisa beda. Yang satu bilang biru bagus, yang kedua bilang kemudian merah bagus. Kalau nggak sepakat, Anda musyawarah. Manusia musyawarah, masa Tuhan memutuskan musyawarah? Muncul Quran surah 21 ayat 22. Nih, yang terakhir. Ini, Quran surah 21 ayat 22. Awas, "Lau kana fihi ma'alihatun illallahu la fasadata." Kata Allah, "Hei, kalau sifat Tuhannya bukan Allah yang satu ini, banyak Tuhan, alihatun banyak. Tuhan satu, Tuhan dua, Tuhan tiga. La fasadata, rusak nanti kehidupan di muka bumi." Kenapa? Karena keputusannya itu akan beda-beda, mungkin nggak akan sama. Pulang dari sini ada yang pengen pakai mobil, pengen pakai Grab, pengen pakai Gojek, pengen pakai Grab, pengen pakai ini, pakai itu, beda-beda. Ada yang pengen mampir dulu, ada yang ke Strawberry, Strawberry sini tutup, ada yang ke dapur pasta, ada yang geser dikit, ada yang beli migros, ada yang macam-macam, ada yang langsung pulang, beda-beda. Bayangkan kalau Tuhannya banyak, 1, 2, 3, ngatur cuaca, yang satu turunkan hujan. Tuh, kalau bisa keras banget pengajiannya bid'ah yang itu tuh, turunin. Kata yang satu, jangan turunkan hujan lebat dulu, mungkin ada hidayah di situ. Rintik-rintik aja dulu. Yang satu bilang jangan deras, jangan rintik-rintik, turunkan ketenangan di situ. Biar semua mendapatkan pencerahan yang baik. Mungkin ada petunjuk-petunjuk di dalamnya. Wah, ini nggak sepakat, nggak bisa, ini harus, nggak bisa, ini rintik, ribut Tuhan. Begitu ribut yang korbannya, alamnya turun marah-marah. Tuhan bawa ini, Tuhan bawa itu, ribut. Kalau Tuhannya ribut, yang sengsara makhluknya. Paham di sini? Pertama-tama, saya mengutip kata-kata dari Ustadz ini. Ingat, ini kita bicara dengan persepsi kita ya. Kalau disoal, kita diskusi, jangan langsung tersangka aja. Kalau ada beda pendapat, kita diskusi. Jangan mencela orang, kita diskusi dengan cara yang ilmiah. Kalau kita lihat, di video ini sang Ustadz menggunakan whiteboard, mungkin beliau sedang memberikan ceramah atau mungkin kuliah. Sangat baik agar para pendengarnya dapat mengikuti dengan baik, karena Ustadz ini bicaranya cepat. Jika saya simpulkan, materi Ustadz ini ada dua, yaitu tentang kitab suci dan tauhid. Dan poin-poin ceramahnya antara lain. Pertama, celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangannya. Kedua, konsep ketuhanan berubah. Ketiga, 10 hukum Musa. Keempat, Injil. Kelima, pandangan kekristenan yang ditentang Islam, Isa adalah Tuhan, kesucian Maria, Isa anak Maria diangkat menjadi Tuhan, Isa adalah Yesus dalam bahasa Arab. Keenam, bagaimana sejarahnya kisah Zakaria, Maria, Yesus masuk dalam Quran, padahal mereka bukan keturunan Ismail dan mengutipnya pun salah. Ketujuh, apakah Islam bisa menunjukkan Taurat dan Injil yang mereka anggap asli? Kedelapan, apakah ada nubuatan dalam Quran bahwa akan ada nabi dari keturunan Ismail jika benar Muhammad adalah nabi? Tunjukkan silsilah lengkapnya. Kesembilan, kekristenan dan keyahudian tidak tauhid, hanya Islam yang tauhid. Kesepuluh, Allah tidak berbohong, Allah tahu segalanya. Kesebelas, Muhammad lebih utama daripada Allah. Kedua belas, Islam agama damai, benarkah? Ke-13, kebebasan beragama dalam Islam. Ke-14, Isa bin Maryam dalam Quran itu salah. Naskah-naskah memang ditulis oleh tangan manusia, karena kekristenan tidak memiliki keyakinan bahwa manuskrip-manuskrip tersebut jatuh dari langit seperti keyakinan Islam. Naskah-naskah tersebut dikumpulkan, lalu didokumentasikan ke dalam bentuk kodeks, yang akhirnya berkembang menjadi Alkitab yang kita kenal sekarang. Meskipun begitu, tidak ada yang dirubah. Masih asli seperti awal ditemukan, teks berbahasa Ibrani ataupun Yunani sekian ribu tahun yang lalu.
Ketika diterjemahkan mungkin akan ada penyesuaian, tetapi yang disesuaikan adalah dalam bahasa sasaran bukan bahasa aslinya. Karena bahasa sasaran mengalami perkembangan terus-menerus. Contoh, kata percuma. Berilah tumpangan dengan percuma artinya berilah tumpangan dengan cuma-cuma. Namun, percuma pada saat ini artinya sia-sia. Sekarang kita bahas Quran. Apakah Quran ditulis oleh tangan manusia? Atau ditulis pakai kaki manusia? Atau jin yang menuliskan Quran? Jika Quran memang jatuh dari langit, kok bisa muncul Quran yang berbeda-beda? Berarti celakalah orang-orang yang menuliskan Quran. Jangan-jangan banyak yang diubah sana-sini itu isinya. Mari gunakan akal sehat. Gunakan penilaian yang kamu terapkan ke agama orang lain ke agamamu sendiri. Mari sama-sama kita lihat varian Quran yang berbeda di seluruh dunia berikut ini. Konsep ketuhanan dalam Yahudi adalah percaya pada Tuhan yang esa, yang sudah ada ribuan tahun sebelum Muhammad muncul dengan Islamnya. Dan kekristenan adalah turunan dari Yahudi, dan masih memegang prinsip ketuhanan yang sama. Dan Tritunggal tidak hanya ada di dalam Perjanjian Baru tetapi juga Perjanjian Lama. Mari kita lihat, di dalam Perjanjian Lama dikatakan, שין מם עין יוד שין ריש א' למד יוד ה' ו' ה' א' למד ה' יוד נון ו' יוד ה' ו' ה' echt. Dan dalam Perjanjian Baru, yang tidak diakui oleh Yahudi karena mereka tidak menerima Yesus, juga dikatakan. Ακού Ισραήλ Κύριος ο Θεός ημών Κύριος εις εστιν. Jadi, Yahudi dan kekristenan memegang keyakinan bahwa Tuhan itu esa, tauhid, jauh sebelum Muhammad muncul dengan Islamnya. Siapa Isa? Isa dalam bahasa Arab adalah Yesus dalam Quran. Jika kita lihat di dalam surah An-Nisa ayat 171, Isa adalah utusan Allah, firman-Nya, dan roh yang berasal darinya. Dan di dalam surah Maryam ayat 19, dikatakan bahwa Isa adalah anak yang suci. Utusan Allah artinya dia adalah manusia. Firman Allah itu berasal dari Allah. Di mana Allah berada? Di surga. Jadi Yesus itu berasal dari surga. Sesuai dengan Yohanes 8:23. Sebelum Yesus datang ke dunia sebagai manusia, dia sudah ada di surga sebagai firman Allah. Dilahirkan atau tidak, secara manusia, tidak ada kaitannya dengan eksistensinya, Yohanes 8:58. Dia juga adalah roh yang berasal dari Allah, Spirit proceeding from Him. Quran Surah 4 vers 4. Kalau kita bahas secara struktur kalimatnya, ing itu artinya berkelanjutan, artinya Yesus senantiasa merupakan roh yang berasal dari Allah. Lalu kita kaitkan, roh Allah itu Allah atau bukan? Firman Allah itu Allah atau bukan? Kalau bilang bukan, Quran itu berarti Tuhan tersendiri selain Allah. Dan lagi apakah Yesus mati? Menurut pandangan Islam, tidak kan? Yesus tidak disalibkan, bahkan Yesus langsung naik ke surga sebelum kiamat. Silahkan umat Islam menjelaskannya. Siapa yang membuat Maria mengandung? Roh Allah kan? Nah, roh Allah dan Allah itu satu atau tidak? Satu kan? Jadi, Allah lah yang membuat Maria mengandung. Lalu, kenapa orang Kristen menyebut Yesus anak Allah? Kita tanya balik, siapa ayah Yesus? Kenapa Yesus satu-satunya yang lahir tanpa ayah biologis sampai dia disebut anak Maria dalam Quran? Padahal dalam hadis Sunan Abi Dawud 4948, dari sunnah.com, nama orang itu harus diikuti nama bapaknya. Dan Quran Surah Al-Ahzab ayat 5 juga mengatakan hal yang sama. Tapi Yesus malah nama ibunya. Kenapa Yesus disebut anak yang suci?
Karena ia bukan hasil hubungan biologis, bahkan selama di dunia ia tidak pernah berbuat dosa dalam catatan Quran. Beda dengan Muhammad kan, tukang bikin dosa, Quran Surah Al-Fat ayat 2. Dan ia adalah Allah itu sendiri. Kenapa kok bisa Maria dikatakan suci? Baca lagi bagian yang sebelumnya. Dosa membuat seseorang tidak bisa dekat dengan Tuhan. Tetapi ini Allah memakai Maria dalam karya turunnya firman-Nya dan sekaligus rohnya ke dalam dunia dalam wujud manusia. Jika ia tidak suci, bisakah itu terjadi? א' יהי למד כ' א' למד ה' י' מ' א' ח' ר' י' מ' א' פ' נ' י' למד א' ת' ע' ש' ה' למד כ' פ' ס' למד וח' ת' מ' ו' נ' ה' א' ש' ר' ב' ש' מ' י' מ' 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 ע' למד ו' א' ש' ר' ב' א' ר' צ מ' ת' ח' ת' ב' מ' י' מ' מ' ת' ח' ת' למד א' ר' צ לי ת' ש' ת' ח' ו' ה' למד ה' מ' ו' למד א' ת' ע' ב' ד' מ' למד א' ת' ש' א' את שמי י' ה' ו' ה' א' למד ה' י' כ' למד ש' ו' א' כ' י' למד א' י' נ' ק' ה' י' ה' ו' ה' א' ת' אשר י' ש' א' את ש' מ' ו' לשו פ' ז' כ' ו' ר' את י' ו' מ' ה' ש' ב' ת' למד ק' ד' ש' ו' כ' ב' ד' את א' ב' י' כ' ואת א' מ' כ' למד מ' ע' נ' י' א' ר' כ' ו' נ' י' מ' י' כ' ע' למד ה' א' ד' מ' ה' אשר י' ה' ו' ה' א' למד ה' י' כ' נ' ת' נ' ל' ס' למד א' ת' ר' צ ח' ס' למד א' ת' נ' א' פ' ס' למד א' ת' ג' נ' ב' ס' לי ת' ע' נ' ה' ב' ר' ע' כ' ע' ד' שקר ס' למד א' ת' ח' מ' ד' ב' י' ת' ר' ע' כ' לי ת' ח' מ' ד' א' ש' ת' ר' ע' כ' ו' ע' ב' ד' ו' ו' א' מ' ת' ו' ו' ש' ו' ר' ו' ו' ח' מ' ר' ו' ו' כ' למד א' ש' ר' לר' פ' Nah, itu 10 hukum Musa dalam Taurat dan dalam bahasa asli, Ibrani. Bagian mana yang dianggap dipalsukan oleh Kristen dalam pandangan Islam? Jika itu dianggap dipalsukan, mohon kesediaan umat Islam menunjukkan mana versi aslinya. Beserta Injil yang dianggap asli oleh umat Muslim, kan dalam pandangan Islam, Injil yang sekarang ini sudah dipalsukan. Lebih lanjut, dalam Islam, Allah menurunkan kitab, katanya begitu, pada Musa dan Isa, yaitu Taurat dan Injil. Tapi kok bisa dipalsukan oleh manusia? Kan umat Islam meyakini Taurat dan Injil sudah dipalsukan. Lalu dalam surah Al-Hijr ayat 9, katanya Allah menjaga firman-Nya, kok bisa dipalsukan? Berarti Allah kalah dengan orang Yahudi dan Kristen dong. Dan Allah juga tidak pegang omongan sesuai dalam surah itu tadi. Di dalam surah Al-Hijr ayat 9 dikatakan bahwa Quran diturunkan dan dijaga dan dipelihara oleh Allah. Dan dalam penjelasannya dalam tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia dikatakan sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada Nabi Muhammad dan kamilah yang menjaga dan memeliharanya dari tambahan yang akan dibubuhkan padanya atau dikurangi, maupun akan hilangnya sesuatu darinya. Serta penjelasannya dalam tafsir Al-Mukhtasar, Markas Tafsir Riyadh, di bawah pengawasan Syekh Dr. Sholih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram dikatakan, hanya kami semata yang menurunkan Al-Quran ini ke dalam hati Muhammad sebagai peringatan bagi manusia. Sesungguhnya kami menjaga Al-Quran ini dari penambahan, pengurangan, penggantian dan penyimpangan. Tetapi, apakah benar begitu? Di dalam surah Al-Hajj ayat 52 dikatakan dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan penjelasannya dalam tafsir Asbab Al-Nuzul oleh Al-Wahidi dikatakan, kami tidak pernah mengutus seorang rasul atau nabi sebelum kamu, surah 22 ayat 52. Para ahli tafsir Al-Quran berkata, ketika Rasulullah, Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian, melihat bahwa umatnya menjauhi dia merasa sedih dengan penolakan mereka terhadap pesan yang dibawanya kepada mereka dan dia diam-diam berharap agar Allah, Maha Suci Dia, mengungkapkan sesuatu kepadanya yang akan membawa dia dan umatnya lebih dekat satu sama lain, sama seperti dia ingin melihat mereka menerima iman.
Suatu hari, dia duduk di salah satu jemaah Quraisy yang menarik banyak anggotanya, dan dia berharap agar Allah SWT tidak mengungkapkan kepadanya pada hari itu apapun yang dapat menjauhkan mereka darinya. Allah SWT menurunkan kepadanya kemudian surah Al-Najm dengan bintang ketiganya. Surah 53, Rasulullah, Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian, membacanya tetapi ketika dia sampai, apakah kamu memikirkan Al-Lat dan Al-Uzza dan Manat? Yang ketiga, yang lain, surah 53 ayat 19-20, setan mengutarakan dengan lidahnya apa yang diam-diam dikehendaki dan diharapkannya lalu berkata, inilah burung bangau yang perkasa, garanik, dan syafaatnya diharapkan. Ketika orang Quraisy mendengar hal itu, mereka sangat senang. Rasulullah, Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian, terus membaca sampai akhir surah dan kemudian sujud. Seluruh umat Islam mengikutinya dan bersujud, dan seluruh musyrik yang hadir pun turut bersujud. Semua yang hadir, baik muslim maupun kafir, sujud kecuali Al-Walid bin Al-Mughirah dan Abu Uhyahah Said bin Al-As yang usianya terlalu lanjut dan tidak bisa sujud, namun keduanya meraih segenggam debu dan menaruh dahi mereka di atasnya. Kaum Quraisy kemudian berpencar, senang dengan apa yang mereka dengar. Mereka berkata, Muhammad telah menyebut berhala-berhala kami dengan pujian. Kita tahu bahwa Allah memberi kehidupan dan mengambilnya, Dia menciptakan dan memberi rezeki, tetapi berhala-berhala kita ini yang akan memberi syafaat bagi kita di sisinya. Sekarang Muhammad telah mempersatukan mereka, kita semua bersamanya. Malam itu, Jibril, menemui Rasulullah, Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian, dan berkata, apa yang telah kamu lakukan? Kamu membacakan kepada manusia apa yang tidak aku datangkan dari Allah, Maha Suci Dia, dan kamu mengatakan apa yang tidak aku katakan kepadamu. Rasulullah, Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian, merasa sangat sedih dan sangat takut kepada Allah. Maka Allah SWT menurunkan ayat ini, yang mana orang Quraisy bersabda, Muhammad menyesali apa yang dia sebutkan mengenai kedudukan berhala-berhala kami dalam kaitannya dengan Allah. Dan mereka menjadi lebih antagonis dari sebelumnya. Abu Bakar Al-Harithi memberitahu kami dari Abu Bakar Muhammad ibn Hayyan dari Abu Yahya Al-Razi dari Sahal Al-Askari dari Yahya dari Utsman ibn Al-Aswad dari Said ibn Jubair yang berkata, Rasulullah, Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian, membacakan, pernahkah kamu memikirkan Al-Lat dan Al-Uzza dan Manat? Yang ketiga, yang lainnya, yang di atasnya setan diproyeksikan di lidahnya. Inilah burung bangau yang perkasa dan syafaat mereka diharapkan. Para penyembah berhala merasa senang. Mereka berkata, dia menyebut berhala-berhala kami. Kemudian Gabriel, SAW, mendatangi Rasulullah. Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian, dan berkata, bacakan kembali padaku pidato Allah. Ketika dia membacakannya kepadanya, Jibril berkata, adapun ini tidak aku bawa, ini dari setan. Maka Allah SWT menurunkan wahyu, kami tidak pernah mengutus seorang rasul atau nabi sebelum kamu, melainkan ketika dia membacakan risalah itu, setan mengajukan pertentangan terhadap apa yang dibacakannya. Tetapi Allah menghapuskan apa yang diusulkan setan itu. Kemudian Allah menetapkan wahyunya. Berarti pernyataan Ustadz Adi bahwa Allah tidak berbohong tadi bohong dong ya. Buktinya syaitan bisa nyusupkan firman-Nya ke dalam Quran padahal kata Allah bahwa ia menjaganya. Apakah benar ada kebebasan beragama dalam Islam? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 256 dikatakan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Namun, di dalam surah At-Taubah ayat 29 dikatakan perangil orang-orang yang 1. Tidak beriman kepada Allah, 2. Tidak beriman kepada hari akhir, dan 3. Tidak mengharamkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan 4. Orang-orang yang tidak mengakui agama yang benar, yaitu Islam, di kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, hingga mereka membayar jizyah dengan rela tunduk dan merasa takluk. Lebih lanjut,
Di dalam Sahih Al-Bukhari 392, Sunnah.com, dikatakan diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah berkata, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka berkata, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Dan jika mereka mengatakan demikian, salat seperti kita salat, menghadap kiblat kita dan membantai sebagaimana kita membantai, maka darah dan harta mereka suci bagi kami dan kami tidak akan mengganggu mereka kecuali secara sah dan perhitungan mereka di sisi Allah." Lanjut, dalam Riyadh As-Salihin 1839, Sunnah.com, dikatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata dalam tafsir surah Ali Imran ayat 110 dikatakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang mengikat mereka dengan rantai di lehernya sampai mereka masuk Islam, dan dengan demikian menyelamatkan mereka dari siksa kekal di api neraka, dan memasukkan mereka ke dalam jannah di akhirat. Al-Bukhari. Di dalam Sunan Abi Dawud 2934, Sunnah.com, dikatakan jika mereka memeluk Islam, maka bagi mereka Islam. Jika mereka tidak memeluk Islam, mereka akan diperangi demi Islam. Di dalam Sunan Abi Dawud 4356, Sunnah.com, dikisahkan bahwa seorang laki-laki yang murtad dari Islam dibawa menghadap Abu Musa. Dia mengundangnya untuk bertobat selama 20 hari atau sekitar itu. Muad kemudian datang dan mengajaknya untuk memeluk Islam, namun dia menolak. Jadi dia dipenggal. Jadi, apakah ada kebebasan beragama dalam Islam? Silahkan disimpulkan sendiri ya, gunakan akal sehat masing-masing. Allah Maha Tahu. Di dalam video tadi, Ustadz Adi mengutip surah Al-Maidah ayat 116. Kenapa Allah yang Maha Tahu mesti nanya dulu ke Yesus? Kata sang Ustadz tadi, supaya lebih indah atau apa gitu. Namun, itu hanya alasan yang dibuat-buat. Coba kita lihat ketika Allah menegur Daud dengan perantaraan Nathan, 2 Samuel 12:1-25. Allah tidak perlu konfirmasi lagi ke Daud, langsung sikat aja. Kan Allah Maha Tahu, kayak kurang kerjaan saja mesti konfirmasi ulang segala. By the way, kok bisa ya kisah Zakaria, Maria, dan Yesus ada dalam Quran? Apakah nyasar atau bagaimana itu? Ceritanya salah-salah pula. Okelah, katakanlah benar si Muhammad itu nabi dari keturunan Ismail, yang kebenarannya amat sangat diragukan. Tapi kan Zakaria, Maria, dan Yesus itu kan bukan dari keturunan Ismail, dan jaraknya pun ribuan tahun setelah Ismail. Kok bisa nyasar dalam Quran itu loh, gak habis pikir jadinya. Yang saya tahu di dalam Quran itu dikatakan bahwa keturunan Israel yang akan menjadi nabi, surah Al-Ankabut ayat 27. Benar-benar ajaib memang Muhammad itu. Saya mau menambahkan satu catatan lagi bahwa Allah gagal menjaga firman-Nya. Di dalam Sunan Ibn Majah 1944, Sunnah.com, dikatakan bahwa Aisyah berkata, ayat rajam dan menyusui orang dewasa 10 kali sudah diwahyukan, dan kertas itu ada di bawah bantalku. Ketika Rasulullah wafat, kami disibukkan dengan kematiannya, lalu seekor domba jinak masuk dan memakannya. Ayat-ayat ini dibatalkan dalam bacaannya, tetapi tidak dibatalkan aturannya. Sekarang kita tanya kepada semua muslim, apakah umat muslim masih melakukan menyusui orang dewasa sebanyak 10 kali sehari? Dengan berdasarkan hadis itu, seharusnya masih melakukan. Dan hadis ini menunjukkan bahwa Allah kalah dari seekor domba. Apakah Islam agama damai? Bagaimana mau damai? Kebebasan beragama saja tidak ada kok bisa dibilang damai. Tambah referensi satu lagi ya. Di dalam surah Muhammad ayat 35 dikatakan janganlah kamu lemah dan minta damai. Dan dalam Subdatut Tafsir min Fathil Qadir, Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Asikar, Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah dikatakan janganlah kalian memulai mengajak orang-orang kafir untuk berdamai, sebab hal itu menunjukkan kelemahan. Allah memerintahkan mereka agar memerangi orang-orang musyrik hingga mereka mau masuk Islam. Dan dalam tafsir Esh-Sagir, Faiz bin Sayyaf As-Sari, dimurajaah oleh Syekh Prof.
Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Awaji, Profesor Tafsir Univ Islam Madinah dikatakan janganlah lemah dan menjadi pengecut untuk memerangi musuh dan mengajak berdamai padahal kalian lebih unggul. Jadi, masih mau bilang agama damai? Bagaimana konsep ketuhanan dalam Islam? Di dalam An-Nisa ayat 80 dikatakan barang siapa menaati Rasulullah Muhammad, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Penjelasannya di dalam tafsir Al-Muyassar, Kementerian Agama Saudi Arabia, barang siapa menyambut seruan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengerjakan petunjuknya, maka sesungguhnya ia telah menyambut seruan Allah dan melaksanakan perintahnya. Jadi, patuhilah Muhammad karena mematuhi dia sama dengan mematuhi Allah. Atau bisa dikatakan perintah atau perkataan Muhammad adalah perintah Allah. Dalam tafsir Al-Qurtubi tentang Al-Ahzab ayat 50, tentang 19 hak istimewa Muhammad, hak istimewa ke-10, jika pandangannya jatuh pada seorang wanita, suaminya harus menceraikannya, dan pernikahannya dengan dia dibolehkan baginya. Yang begitu itu apakah perintah Allah atau nafsu manusia yang menjadi Tuhan? Jika yang seperti itu adalah sama dengan perintah Allah, luar biasa. Bisa jadi Muhammadlah yang menjadi Allah. Baik, sampai di sini apologetic breaking news kali ini. Sampai bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Shalom Aleichem Besem Hamasyah.